Ambiar. Dengan Fitri Tropika, kita tahu kalau dulu tuh dia suka cowawaan, tapi setelah menikah hidupnya berubah drastis. Juga keputusan dia untuk menggunakan hijab di tahun 2018 dan juga cara parenting untuk kedua buah hatinya mendapatkan perhatian netizen. Kita ingin tahu apa sih rahasia dan juga alasan dari seorang Fitri Tropika bersama dengan sang suami di pagi-pagi ambiar ini, dia Irfan Hanafi. Maaf, buat Fitrop jangan deket-deket sama Indra Bekti. Karena menurut fakta yang nanti akan kita bahas, katanya Indra Bekti itu sempat gak suka sama kamu ya. Tapi tadi kamu memang ngomong gitu loh Bekti waktu di belakang. Kenapa? Antara mereka. Kak Indra tuh nggak mungkin gak suka sama aku, dia tuh jijik. Irfan dan juga Fitrop, kami semua mengucapkan terima kasih. 10 tahun bersama-sama, banyak yang berubah. Kita mau kasih lihat dulu buah sobat ambiar, termasuk juga rezeki yang luar biasa yang mereka dapatkan. Dua buah hati, di mana salah satunya Kamia ini mendapatkan perhatian netizen. Kita mau kasih lihat saat ini. Irfan, dua buah hati, Sada sama Kamia. Sada umurnya 5 tahun ya? 5 tahun. Kalau Kamia? Kamia menuju 3 tahun. Menuju 3. Cehaji itu Kamia? Iya. Panggilnya netizen pada manggilnya Cehaji karena memang ya dia gitu. Kalau misalkan kayak dia masuk mobil, mau lepas hijab, rebahan, hobinya rebahan kan. Terus udah gitu kalau mau turun, mau pakai hijab, minta pakai. Jadi dia hanya buka hijab kalau di mobil sama di rumah. Itu tuh gimana ngajarinnya untuk umur yang belum genap 3 tahun loh? Iya, gimana ya? Berjalan aja ya? Iya emang kayak natural aja, kita nggak pernah kayak paksain ya. Maksudnya kayak Sada kan pernah juga tuh Sada pengen pakai hijab ke sekolah ya kita fasilitasin. Tapi kalau misalkan aku udah ya udah gitu karena kita nggak mau kayak memaksakan. Kalaupun suatu saat anak-anak berhijab ya kita pengen mereka ngerasain nikmatnya seperti yang aku rasain ketika keinginan berhijab itu datang dari diri sendiri. Nanti kita bahas keinginan untuk berhijab datang dari diri sendiri versi seorang Fitri Tropika. Tapi kalau misalnya Kamia sendiri sama Sada itu perbedaannya apa, sifat yang kelihatan beda banget kakak dan adik ini? Beda yang ya sih ya, kadang Sada lebih wise ya. Ya karena mungkin lebih dewasa ya. Gitu. Kalau kami kan sekarang lagi hobi tantrum ya. Nah, jadi hobinya apa? Tantrum. Sama. Tapi harus coba. Jadi kami itu sekarang kan baru belajar di buku. Jadi kalau misalkan sedang marah mengikuti langkahnya Rasul. Kalau marah itu kalau bisa katanya pertama duduk dulu. Nah kalau misalkan duduk masih marah, rebahan. Jadi sekarang kami kalau pulang sekolah, dia kesel ada apa di sekolah, dia masuk buka pintu, buka sepatu, rebahan. Dia langsung rebahan. Karena dia kesel. Iya. Jadi kalau marah duduk, belum berhasil juga. Fase duduknya di skip. Jadi langsung rebahan di lantai. Di lantai? Beda sama aku ya. Oh, kalau mungkin coba deh. Kalau lagi kesel langsung rebahan. Kalau aku lagi kesel ya, duduk langsung live. Bismillah. Itu aja umur 3 tahun tuh. Mungkin live-nya sambil rebahan. Hai guys. Buat Iman sama Fitrop, kita mau kasih lihat yang satu ini ya. Ini ada hubungannya ketika kalian melaksanakan ibadah umroh dan juga tentang Kamia. Masya Allah, tabarakallah, cerita Fitri Tropika saat bawa anak umroh. Kaima nangis-nangis minta ke masjid, gak kayak anak kecil yang lain. Ya Allah, ini umroh pertamanya. Iya, umroh pertama. Kita juga kaget karena jadi kita bawa tuh pagi-pagi. Cuman hari itu tuh kita ada jadwal keraudhoh kan. Kalau jadwal keraudhoh kan kita nggak bisa tentuin kan, udah ada sendiri kan, ada schedule-nya. Nah dia tuh lagi betah. Cuman kita harus balik ke hotel karena persiapan mau keraudhoh kan. Begitu kita keluar dari masjid, tantrum lagi. Wah, mau di masjid aja.
sih? Ya Allah. Terus akhirnya gimana? Kan kita juga tahu di Raudo itu kan nggak bisa lama-lama juga kan ya? Enggak, itu bukan di Raudohnya. Setelah? Di masjidnya. Oh sebelum, sebelum ke Raudohnya. Jadi kita kan hari itu pokoknya sholat subuhan tuh di masjid. Terus dia enak kan dingin dan di situ bisa melangsungkan hobinya dia kan, rebahan. Oh iya, bahan yang adem di sana. Bahan adem ya kan. Tapi Kita kamu ke hotel karena harusnya agak siangan tuh kita ada jadwal ke Raudoh, jadi nggak bisa lama-lama, harus siap-siap dulu. itu yang dia nggak mau, aku nggak mau Nggak keluar mau. dari masjid ya. Tapi kamu sama Irfan ngeliatnya gimana sih? Dua buah hati, wah ini Masya Allah sekali ya. Ya. Mereka tenang dan juga nyaman berada di dalam masjid. Kalian melihatnya gimana? Ya seneng lah, cuman apa masih ya kita kan pengennya anak tuh lebih baik dari kita ya kan. Jadi kita lihat sekarang mereka lebih baik ya seneng ya. Ya, dan sebenarnya jadi tantangan tersendiri sih, karena kan maksudnya namanya anak pasti kan look up-nya ke orang tua ya. Ya. Jadi ya mau nggak mau harus bisa jadi ngasih contoh yang lebih baik lagi gitu loh. Karena kayak aduh anak gua aja betah di masjid, ya kita harus lebih betah lagi lah gitu. Di anak-anak zaman sekarang tuh pinter ya. Pernah nggak mereka protes tentang apapun yang kalian lakukan di mata mereka itu salah? Pernah ada sih, pernah ada kayak apa abis dari luar belum cuci tangan kayak gitu-gitu. Iya, contoh kadang-kadang misalkan kayak kita ngasih tahu anak supaya makan jangan sambil nonton, kita sendiri makan sambil nonton. Sambil main HP. Baik itu kita itu harus sendiri ya, mencontohkan sendiri gitu ya. Benar. Cuma kasih tahu. Lebih kritis ya. Tapi ya gitu, kalau adik kakak tuh memang ada bedanya ya. Kalau kami kan nangis-nangis kan, nggak mau keluar dari masjid. Kalau Sada tuh ada ceritanya yang itu ya, pas di Raudoh malah kakaknya. Kenapa? Kalau adenya pas keluar dari masjid, kalau kakaknya kan gini kan, akhirnya kita antri di Raudoh, aku sama Sada kan. Nah aku antri, terus udah gitu kan namanya antri di Raudoh kan panjang, kita ngantri cukup lama. Terus akhirnya sampailah di Raudoh, terus aku bilang gini, Sada, ini kita udah sampai di Raudoh, udah bercucur air mata dong. Kita udah sampai di Raudoh. Sada minta apapun yang kamu minta, nak. Sada sujud, nak. Nanti berdoa apapun yang Sada minta di sini tempat mustajab. Insya Allah nanti Allah kabulkan. Sujudlah kita. Lagi berwarna air mata. Ya Allah, tiba-tiba di sebelah kedengeran. Apa? Permen coklat candy popcorn. Ya nggak salah juga sih. Iya. Namanya juga anak-anak. Ya suruh minta apa aja kan? Bener. Dia tahu loh doa itu harus detail loh. Tapi perjalanan dari Indonesia ke Jeddah tuh kan lumayan jauh ya. Terus? Ngantri di sana gitu, mintanya apa kayak gitu pengennya. Permen, popcorn. Ya doain ya Allah semoga kita sekeluarga dikumpulkan di surga, ampunin dosa mama, papi, aku apa gitu. Permen coklat candy popcorn, permen coklat candy popcorn. Pinter. Bagus, detail loh doanya ya. Tapi kita juga tahu kalau Kamia ini umurnya kurang lebih sama kayak Rayanza ya. Iya. Bener ya. Kita mau kasih lihat kedekatan mereka seperti apa. Ini sering terekam juga di media sosial. Jadi Ceh Haji itu nanyain aja terus. Enggak, sebenarnya Kalau satu sekolah ya. kebetulan satu sekolah. Waktu itu lagi di ulang tahunnya Azura. Nah, terus udah gitu lihat dia ngenandain ibunya aja tuh yang mana. Jadi ketemu sama Kak Teh Shanti sama artis-artis yang lain disuruh salim, "Gak mau." Gak mau. Begitu lihat namanya aja dia tandain. Itu anak fitrop berarti beneran. Yang ganteng langsung maunya salim. Iya, terus sebelumnya itu abis ngomel-ngomel juga sama kita ya. Iya. Di bawah sih ya, lucu. Pas malam-malam tuh lagi ngomel sama bapaknya. Sini kami dipeluk, "Gak boleh." Sama kakaknya, "Sini kakak peluk." "Gak boleh." Tiba-tiba Bu Gigi voice note. Aja nge-voice note. "Kamia lagi apa?" Dengar suaranya Aja. "Kamia lagi bapak." Fix itu anak lu banget. Iya Itu sih. anak lu. Terus tes DNA ya Ya itu kayaknya. anak lu banget. Ma aku gitu waktu dulu. Waduh, nggak tahu deh, lebih parah kayaknya. Tapi Fitrop sama Irwan, ada pertanyaan yang paling sulit kalian jawab nggak dari mereka berdua? Selama kalian membesarkan mereka. Ada sih, Sada udah mulai kayak pertanyaan udah mulai kayak kadang-kadang tentang agama Sada tuh kok ini begini, kok ini begitu. Tapi sebenarnya itu pertanyaan yang harusnya udah dewasa ya. Kayak gitu. Misalnya apa? Apa itu? Aduh. Ya macam-macam lah kayak Perbedaan agama. ya tentang perbedaan gitu. agama kayak gitu. Umur 5 tahun aja. Emangnya sekolahnya memang di sekolah agama gitu? Iya, iya. Oh, pantes.
kayak apa mempertanyakan misalkan agama lain gitu kan kita harus mengenalkan juga kayak toleransi gitu-gitu gitu. Jadi agak lumayan PR ya. Hati-hati gitu ya. Soalnya harus juga bisa memahami tentang agama. Betul, karena kan maksudnya kita hidup di masyarakat agamanya kan beragam. Jadi Sada juga harus bisa menerima. Iya, Ternyata sama ini juga anak-anak juga suka pada nanya gitu ya. Nanya apa? Kata siapa? Ini bapaknya. Ya benar. Ya kan, ya kan. Benar. Apa ada ini ada itu gitu. Iya. Pertanyaan anak-anak. Agak bingung juga jawabnya. Iya makanya. Gimana jelasin ini? Kritis. Pintar ya. Oke, tapi kali ini kita juga mau kasih kesempatan buat mereka berdua 10 tahun bersama. Kemarin baru 10 tahun merayakan wedding anniversary dengan cara berbeda versi Fitri Tropika. Tapi kita juga nggak tahu 10 tahun ini apa yang terjadi yang mungkin belum diungkapkan satu sama lain. Kita mau ajak mereka berdua untuk bermain dengan Dengerin dan Jangan Protes. Oke, let's go. Kita berpindah tempat. Apa tapi? Halo, silakan. Fitri di sini, Mas Kristen Irfan. Don Oke, jadi kita punya beberapa kalimat yang harus kalian lengkapi. Tolong pasangannya tidak boleh menjudge, nggak boleh protes. Nggak boleh protes. Karena ini barangkali rahasia. Kalau saya protes Nggak boleh nggak? boleh. Nggak boleh dong. Karena bisa jadi ini rahasia yang baru diungkapkan di sini di pagi-pagi ambiar. Siap ya? Sini dong Bekti. Ya oke, siap. Fitri Tropika, silakan mulai. Dibaca. Ya. Ini boleh juga ya? Ya. Oke. Dengerin dan jangan protes. Aku pernah. Aku tuh suka kesel kalau kamu nyuruh aku harus ngerjainnya cepet-cepet. Tapi kalau aku minta tolong kamu itu ngerjainnya lama banget. Kamu sih gara-garanya. Aku nggak tahu. Nggak boleh protes. Nggak boleh protes. Ya. Sekarang suami. Ya, suaminya. Suaminya. Jadi kayak gitu selama ini. Ya ternyata ya. Dengerin dan jangan protes. Kamu sebenarnya nggak tahu kalau aku pernah. Nah, Kenapa? ya. Apa? Nari ondel-ondel. Kita nggak protes, kita nggak protes. Aku pernah beli sesuatu Iya, tapi nggak bilang-bilang. Apa itu? Apa itu? Apa itu? Ya peralatan sepeda. Berapa harganya? Yang kamu bilang murah itu. Tolong ini jadi berantem. Kamu nggak boleh Apa? protes. Emang itu yang kita pengen lihat. Penasaran, sepeda itu biasanya mahal loh barang-barangnya. Maaf, mau nanya dulu. Protes nggak boleh, tapi mengadukan semuanya ke Allah boleh. Itu lebih parah. Ulangi ya. Serem ya Kak. Oke, lanjut. Oke, silakan Fitro. Oke, ini apa nih? Dengerin dan jangan protes. Aku sebenarnya pernah ambil HP kamu, terus aku buka, aku bilangnya aku nggak tahu password kamu, sebenarnya aku hafal. Pakai rahasia, pakai password. Nggak boleh protes. Nggak boleh Nggak, password protes. HP-nya dia. Apa dia? Emangnya nggak dikasih tahu passwordnya? Enggak. Dia nggak Gua tahu tuh tuh nggak tahu selama ini password aku dia. selalu actingnya kayak Gak tahu gitu. apa sih? Aduh aku tuh nggak inget, tapi aku ingat. Jadi Fitrop tahu passwordnya, Irfan nggak tahu passwordnya Fitrop. Nggak. Apa yang kamu temukan di handphonenya? Apakah ada kalkulator seperti ipar adalah maut? Sumpah beneran, aku pernah ngecek ada kalkulator lain nggak gitu. Gara-gara itu aku ngecek. Aku tahu sih Nggak ada tapi kan. Alhamdulillah nggak ada. Nggak ada di handphone satu lagi mungkin. Takutnya kalau udah pulang yang dibawa handphonenya itu gitu Aku ya. takutnya jangan-jangan aplikasinya bukan kalkulator tapi sempoa. Iya. Sempoa. Pokoknya Oke, bahagia selalu ya, bukan hanya satu dekade pertama tapi juga di tahun-tahun berikutnya ya. Tapi kebahagiaan bukan cuma mereka yang merasakan, pun juga sobat ambiar yang besar di era Bekti barengan sama Fitrop dalam satu program yang kabarnya mereka tuh sering berantem di sana ya. Coba kita mau kasih lihat dulu seperti apa kebersamaan mereka dalam satu program. Ini dia. Jelaskan sama kita apa yang membuat kamu kesal ketika bekerja dengan seorang Indra Bekti. Apa Fit? Ayo utarakan langsung, ungkapkan. Nggak boleh intimidasi. Sebenarnya kayaknya kalau ini yang ditanya harusnya Teh Indi deh. Yang kesel itu aku di podcast itu aku menengahi Teh Indi sama Kak Indra, tapi itulah dia ciri khasnya Teh Indi sama Kak Indra tuh kekesalan mereka justru yang bikin suasana jadi hidup. Maaf kami tidak bertanya itu, yang kami tanyakan apa yang kamu keselin dari Indra Bekti. Ada. Bisa-bisanya dia ya. Apa? Bisa-bisanya dia bilang aku nggak mau datang ke acara podcastnya Kak Indra. Bukan begitu, aku bukannya nggak mau. Kamu katanya manajernya yang nggak bisa karena terlalu mahal dia itu. Jadi gini ceritanya. Aku tuh nggak Gak usah ketawa, gak usah ketawa. Dia nggak ketawa, dia nggak ketawa. Dia nggak ketawa. ketawa. Jadi ini nih, salah sendiri bikin acaranya, bikin orang salah ngira. Jadi gimana? Jadi aku diundang, tiba-tiba Kak Indra hari ini telepon, Fit,
gila lo mahal banget sih katanya gitu. Bu, diundang podcast dong, padahal kan kita biasa kalau diundang podcast kan emang nggak pernah ada apa-apa karena kan support temen kan. Tapi kalau ini ada kan? Sebentar. Oh, iya, ini ada nasi bungkus di belakang ya. Alhamdulillah. Berarti ada dong, gimana nggak ada, orang ini artis udah lama. Iya. Lagi. Lama. Tunggu. Lama nggak di-calling. berarti harusnya kalau syutingnya dapat nasi bungkus. Dapat. Aku 3 kali kok nggak dapat. Jangan gitu, ada di belakang. Jangan gitu. Ada. Orang timnya bilang, Kak, boleh diundang ya, kita tukar exposure aja. Sama exposure bagus. Jadi gimana terus akhirnya tentang honor terus lanjut. Ya, terus udah gitu, kok mahal banget sih lo sama teman gitu. Nah, terus ternyata dikiranya sama manajer aku, Cherry Wish ini tuh nama minuman soda rasa cherry, makanya dikiranya brand. Ngomel-ngomel. Dikira brand. Ternyata dia itu nentuin tarif gitu. Jadi gitu. Kaget kita ya. Kita ngobrol lah sama tim dari Ceris. Si Fitri minta 5 juta. Enggak. Lo kok sebut harga? Enggak segitu lebih. Kok sebut harga? Enggak tuh, enggak. Lebih parah tau, Kak. parah ya? Lebih 50 parah. juta. 50 50 juta. Ya jadi ada pertanyaan kok sama temen mahal banget. Ya mungkin dia tidak berasa lu temennya. Enak aja. Kalau ngomong suka Karena tepat kan kayak dia. dipikir Fitrop tuh produk. Kok nggak dikasih suka sama programnya kakak? Ini kan artis lo minta 50 juta harus. Nah, lu juga nggak ngejelasin Cherry Wish itu apa, minuman apa, talk Cherry show Wish. ngomong. Cherry Wish. Cherry Wish podcastnya Kenapa bareng nggak Tendi. ngomong? Ya nggak tahu, kan artinya dia tahu dong. Terus udah gitu dari situ kata Tendi, abis itu kamu nggak mau lagi diundang-undang lagi katanya gitu. Terus udah gitu pas di situ dilihat di chat terakhirnya, padahal udah Kak, maaf ya salah paham apa lalala gitu. Terus udah gitu nggak dibalas-balas lagi, sampai akhirnya lupa Kak Indranya sakit. Oh gitu ceritanya. Itu kan dulu, ya masih baru-baru ini. Tapi kalau dulu waktu kerja bareng di satu program yang paling kamu gak suka dari Indra Bekti itu apa? Gak ada ya. Kita mah akrab banget dulu, kita sering Masa nganterin. Gue yang nganterin dia ngerepotin gue mulu. Tapi lu dulu ngomongin dia melulu Iya. ya gara-gara dia nggak ngomongin. Kebanyakan gitu kalau terlalu akrab kan ngomongin di belakang. Kak Indra ngomongin aku kira aku doang yang ngomongin Kak Indra. Oke, buat Fitrop tapi terima kasih banyak ya. Karena ini pada biasa akhirnya melihat keluarga kalian dengan 2 buah hati yang sangat luar biasa. Pendidikan agama itu tentunya nomor 1 ya. Bahwa pastinya pesantren atau juga sekolah pertama adalah ya di rumah. Itu yang benar-benar harus dijaga oleh orang tua yang punya anak. Tapi kalau ngomongin soal Fitrop dan juga suaminya, kita tahu suaminya ini tergabung bersama dengan sebuah grup yang suka banget ngedance ya. Namanya baik Ciper. Sering diundang di mana-mana. Coba kita hadirkan di pagi-pagi ambiar. Ini dia Baciper. Oh wow. Bapak-bapak yang tergabung dalam Baciper. Sekarang ini job mereka luar biasa banget loh. Diundang sana sini buat ngedance ya. Baciper kami ucapkan terima kasih. Oke. Kalau kita lihat Baciper di sini tuh ada guru-gurunya aku loh. Kenapa? Ada guru nari. Oh ya? Iya. Emang jago ngedance ya. Tapi kan ini rata-rata memang pekerja kantoran kan. Ya. Pernah nggak bosnya komentar tentang penampilan kalian terus ngeliat, ih gila anak buah gue ternyata jago banget ngedance. Ada yang pernah ngasih komentar nggak bosnya? Iya lumayan teman-teman kantor pasti ngomongin. Pada bilang apa? Bangga kayak ini yang sama suaminya Fitrop kan gitu-gitu. Terakhir kita lagi makan di Blok M ya. Ada yang negor abang yang jual makan di Blok M. Iya. Abangnya suka joget ya. Tukang gultik. Tukang gultik. Abangnya suka Kita lagi makan. Oh iya. Tapi keren ini saking viralnya mereka sampai akhirnya kita mau kasih lihat dulu sebuah artikel nanti boleh diceritain ya. Ini dia tentang Baciper. Ya, antusias Fitri Tropika bersama grup Baciper jadi pembaca nominasi di TikTok Awards Indonesia 2020. Ini ya Baciper tuh berkali-kali masuk di dalam sebuah event atau acara yang begitu besar sekali ya. Tapi pasti nggak nyangka dong awalnya kan cuma iseng-iseng doang ya nggak sih? Iya awalnya buat konten, terus udah gitu tiba-tiba kok rame, kok tiba-tiba diundang diminta lagi, tiba-tiba kok off air, kok tiba-tiba disuruh baca award, kok tiba-tiba gitu. Jadi ya alhamdulillah lah, sebenarnya nggak direncanakan ya. Iya benar. Gitu. Banyak banget loh yang ngefans lo sama Baciper ini. Insya Allah alhamdulillah. Ini kan rata-rata pekerja kantoran nih. Pernah nggak sih nggak ngambil pekerjaan hanya karena ada bentrok 1 atau 2 orang tuh memang harus kerja gitu, nggak bisa ninggalin pekerjaan, nggak bisa latihan? Lumayan ya Bu, lumayan banyak karena kita cinta banget sama Baciper. Kalau ada syuting nih Baciper, langsung kerjaan kita tinggalin. Tolong jujur, kalau misalnya cinta banget sama Baciper, aku pengen nanya ya. Mana yang lebih besar, gaji bulanan atau honor dari Baciper?
Tetap dari Baciper walaupun potongan dari ibu manajer kita berapa Bu potongannya Bu? Enggak, pembagiannya tuh kita bikin secara kekeluargaan. Karena kan kita ingin mesejahterakan semua. Jadi kayak untuk bapak-bapak, untuk potongan manajemen aku potong 97,5%. Keren banget. Kita 2,5% ya. Kita 2,5% ya. Gua ampun, keluar aja betah amat. Gila lu ya, tega banget kok lu capek-capek apa segala macam. Namanya nari itu kan kita butuh energi kan. Iya. Untuk butuh bisa energi yang prima, energik, all out itu tuh butuh kebahagiaan. Nah, kebahagiaan itu baru bisa keluar kalau misalkan kayak udah disokong dengan kesejahteraan. Makanya kita pikir 2,5% itu kayak udah cukup banget. Bagus, aku setuju karena kekeluargaan ya. Lebihnya buat istri-istri. Pelit ya manajer ini ya. Kamu ganti manajer aja sih. Kalau aku yang sering aku obrolin sama suami, tujuan kita membuat Baciper ini adalah untuk membahagiakan masyarakat Indonesia. Nah, aku dan anak-anak kan masyarakat Indonesia. Iya, betul. Tujuannya membahagiakan masyarakat Indonesia, Bacipernya nggak happy, nggak bahagia sama sekali ya. 97% kekeluargaan, keluarga zolim namanya. Dalam 1 bulan tuh bisa berapa kali pekerjaan Baciper untuk isi acara sih? Tergantung sih, kalau akhir-akhir ini sih udah mulai ada ya, udah dari akhir tahun kemarin. Ada yang sehari bisa 3 kali. Sehari 3 kali. Dua hari ya, 2 hari. 2 hari ya 3 kali. Kita dengar ini jobnya itu sampai ke daerah-daerah termasuk daerah konflik ya katanya. Sobat Ambiar, tapi ini artinya kita juga harus belajar dari mereka bahwa usia itu tidak membatasi. Dalam arti kata mau punya pekerjaan tetap, kalau mencoba satu hal baru itu satu tantangan yang membuat kita merasa lebih hidup lagi ya. Kita akan kembali saat lagi tetap di Pagi-Pagi Ambiar. Party of Love di Trans Festival Sabtu 15 Februari mulai jam 7:30 malam, disiarkan langsung dari Senayan Park, Jakarta.